Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman sekalian, keluargaku, yang pertama saya sampaikan permohonan maaf bahwa seyogyanya agenda yang dijadwalkan hari ini jam 10:30, 10.30. Saya sudah menata sebaik mungkin tadi, menyiapkan waktu yang sesuai. Dari Tanah Kusir jam 10 mau berangkat ke sini. Biasanya saya berpatokan pada jam dinding yang tertempel. Saya baru menyadari begitu saya lihat jam saya, ternyata jam dinding itu sudah menemui ajalnya. Jadi jam 9 terus, saya datang jam 9, kenapa jam 9 terus? Saya baru sadar ternyata sudah 10:30. Jadi dari sana 10:30, dilihat 40 menit, tapi saat berjalan alhamdulillah Allah kasih kemudahan 19 menit bisa sampai di sini. Lebih dari itu, saya penting mengawali supaya menggugurkan dulu apa yang mungkin diduga keliru, supaya nanti tidak menjadi berat saat pulang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, hari ini saya ingin memberikan pesan yang kuat dulu. Dalam bahasa Arab, pesan kuat mendalam itu disebut dengan tausiyah. Wassa, ini kan? Atau ausa, yusi juga bisa. Jadi asalnya wasiat itu asalnya bukan pesan orang yang akan meninggal. Itu asalnya. Asalnya itu pesan kuat yang menyentuh dan dalam. Mengapa orang yang diduga akan menemui ajalnya kemudian berwasiat? Karena saat seseorang di ujung kehidupannya itu, kalimat-kalimatnya akan lebih menyentuh dan terasa dalam dibandingkan saat sehatnya. Beda, kita orang tua mau memberikan nasihat pada anak misalnya, atau suami pengen kasih pesan ke istri, atau sebaliknya. Dalam keadaan normal begini, walaupun pesannya singkat, padat, rasanya masih biasa. Tapi ada kondisi-kondisi yang mungkin sedang sakit, ya, mungkin jiwanya sedang terancam dalam kondisi tertentu, maka pesannya akan terasa lebih kuat. Nah, karena pada awalnya wasiat itu pesan netral. Dan Allah memberikan pesan yang kuat kepada setiap insan beriman untuk saling memberi pesan yang kuat, yang mendalam. Itu ditemukan kandungannya di Al-Quran surah ke-103. Di antara surah paling favorit bagi muslim masa kini selain Al-Ikhlas, itu surat Al-Asr. Karena pendek kan ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah itu wattawasaw. Tawasa wazannya tafa'ala, itu saling memberi wasiat. Jadi kalau saling harus ada dua pihak atau lebih. Suami memberi pesan kuat pada istri, demikian sebaliknya. Jadi kalau ingin ngasih pesan, bukan sekedar memberi pesan, tapi bagaimana pesan itu membawa satu makna yang kuat sehingga menyentuh kepada jiwa. Itu poinnya. Itulah wasiat. Demikian anak kepada adik atau kakaknya, orang tua kepada anak. Demikian kita sebagai teman, berkeluarga, berkehidupan. Watawassaw bil haqq, menyampaikan sesuatu yang benar, mutlak benarnya. Jadi ada sidqun, ada haqqun, itu berbeda. Sidqun itu kebenaran yang kadang nilainya masih relatif. Menurut si A ini benar, menurut si B itu belum ideal. Menurut si A ini yang bagus, menurut si B belum tentu. Istri tanya pada suami kan, mau berangkat ke pengajian. Ayah, ini jilbabnya yang mana ya yang bagus? Yang biru atau yang putih? Kata suami, kayaknya putih bagus deh mah. Ah, kayaknya biru juga bagus deh. Ya. Nanya tapi sudah punya jawaban. Gitu. Begitu dipakai coklat, ya. Itu nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa. Nah, itu namanya kebenaran relatif. Kadang menggunakan kata sidqun, ma yahtamilu sidqa wal kadzib, di balaghah begitu. Nah, kalau yang sudah mutlak kebenarannya dan pasti benar, nggak bisa ditolak, itu hak namanya. Hak. Makanya seluruh kebenaran yang melekat pada Allah itu selalu disebut dengan hak. Al-Baqarah misalnya ayat 147. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal
mumtarid. Yang hak itu pasti bersumber dari Tuhanmu. Semua yang bersumber dari Allah itu kebenaran mutlak. Ya, jadi kalau kita ingin belajar sesuatu yang pasti benar, pasti membuat kita lebih benar dalam berkata, lebih benar dalam menatap, lebih benar dalam bekerja. Kalau ingin kerja yang benar, ya, kalau ingin berumah tangga yang benar, kalau ingin bicara yang benar, kalau ingin jadi suami yang benar, maka kembali pada tuntunan yang Allah berikan. Allah kasih petunjuk berkehidupan yang paling benar, yang nggak mungkin bengkok. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Isi Quran ini pasti mengarahkan pada petunjuk yang terbenar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita bersyukur punya Nabi Muhammad yang menerangkan isi Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Ingat, bukan bacaan biasa. Sebagai pedoman berkehidupan yang isinya mengantarkan kita menjadi pribadi yang benar. Itu poinnya. Nah, karena itu saling mewasiatkan ketika disebut bil haq, artinya mengambil nilai-nilai yang ada di Quran terkait kebutuhan hidup kita. Jadi Quran itu logikanya sederhana. Ini sedang punya jalur hidup apa? Beraktivitas apa? Kalau belum ada kan memilih kan? Saya ingin bekerja di sini, saya ingin kuliah di sini, saya ingin belajar di sini, ya kan? Dengan suami istri menata ingin kegiatan begini, ada anak harapannya ingin begini, gitu kan? Nah, ketika itu sudah akan kita awali, gampangnya keluarkan petunjuk di Al-Quran terkait dengan pilihan hidup kita, dan pasti isi Quran itu akan menuntun kita mendapatkan yang paling benar dan terbaik dari pilihan aktivitas yang akan kita kerjakan. Itu poin dasarnya dulu. Nah, kalau ada masalah kehidupan tidak bisa dituntaskan, padahal tinjauan materi dunianya lebih dari cukup, statusnya sudah bagus, coba dicek, mungkin cara menjalani hidupnya yang kurang benar. Nah, saya melihat kekinian kita mengamati, dan tugas para kiai, ulama, minimal ustadz-ustadz kan mendampingi berbagai macam problem sosial kehidupan yang ada di masyarakat, sehingga bisa menampilkan panduan yang benar ini untuk dikembalikan lagi supaya jadi lebih baik. Nah, saya perhatikan ada persoalan yang saat ini nampaknya menjadi tren dalam kehidupan rumah tangga. Nah, sampai satu kali di bulan yang lalu terutama ada beberapa sesi kami diminta menjadi saksi pernikahan sekaligus memberikan tausiah. Saya tanya pada penghulu, berapa perbandingan jumlah antara yang menikah dengan yang berpisah? Teman-teman tahu angkanya? Dalam satu akad terjadi peristiwa pernikahan, di satu momen yang sama terjadi 50 perpisahan. 1:50. Jadi kalau ada satu orang menikah di hari A jam sekian, di saat yang sama itu ada 50 orang sedang berpisah. Atau minimal proses dalam perpisahan. Faktornya banyak. Nah, problem terbesarnya kelihatannya dalam perjalanan ini menjadi tren. Nah, ini yang harus dikembalikan pada petunjuk yang benar. Sebetulnya niat berumah tangganya mau seperti apa? Itu dulu. Lalu menatanya mau bagaimana? Apa yang mau dicapai? Apa yang mau diharapkan? Apa tujuan berumah tangga itu? Apalagi ingat, kita selain dihisab, profesi yang melekat pada kita pun ikut dihisab juga. Sebagai hamba kita dihisab dengan status standar. Sholat enggak? Ya kan? Ketuhanannya bagaimana? Itu standar loh. Ketika kita mengatakan saya bertuhan Allah kan butuh pembuktian. Pembuktiannya apa? Maka turun Quran surat Toha itu, surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu baru syahadat. Sungguh aku tetapkan, aku tegaskan, akulah satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Kalau engkau memutuskan untuk menuhankanku dan menyembahku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu dengan menyembahku. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata li dzikri, maka tunaikan salat sebagai pembuktian engkau bertuhan. Jadi salat itu bukan hanya ibadah. Salat itu konfirmasi bahwa kita bertuhan. Makanya Nabi pernah komen. Kalau Nabi komen tuh kita langsung like and subscribe aja, paling gampang ya. Ya, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku salat. Ciri beda antara orang beriman dengan yang belum punya iman itu lihat salatnya. Jadi walaupun mengklaim bahwa saya beriman misalnya, tapi tidak menunaikan sholat,
Nah itu keberimanannya belum bisa dibuktikan, belum bisa dikonfirmasi. Ya, konfirmasi kita bertuhan itu kan bentuknya ibadah. Teman kita yang non-Islam bertuhan kan, pada yang lain. Buktinya apa? Pada ibadahnya kan. Jadi kalau ada orang beragama tidak beribadah, maka cacat konsep keberagamaannya. Kalau ingin lihat beragama yang benar, tinggal dilihat strukturnya, logikanya, kebenarannya, nanti dicek. Karena itu kita bangga karena Islam itu keren. Di mana kerennya Islam? Karena selalu men-challenge, selalu menantang untuk membuktikan kebenarannya. Kita punya Tuhan Allah, terus nguji. Kalau Anda nggak percaya Tuhan, uji aja dengan semua sifat ketuhanan ditemukan nggak pada Allah. Tuh. Semua diturunkan ayatnya. Kita punya kitab Al-Quran. Nantang juga. Kalau Anda ragu ini bukan firman Allah, silahkan cek, analisis sampai ditemukan. Ya, sampai punya bukti bahwa ini bukan firman Tuhan. Satu-satunya kitab di muka bumi yang men-challenge siapapun untuk membuktikan keautentisitasannya. Al-Quran. Nah, balik lagi, teman-teman sekalian. Nah, selain yang dasar-dasar, yang melekat pada kita pun akan dihisab. Ini teman-teman public figure nih. Ya, saya mencintai, menyayangi Anda semua. Ya, sebagai teman yang menyertai, membimbing dan sebagainya. Tapi saya, Anda, kita itu punya hisab tambahan. Karena apapun yang kita kerjakan, followersnya ikut. Berdasarkan perilaku kita, maka kita dapat bagiannya. Ya, ingat hati-hati. Walaupun wala taziru wazratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung beban yang lain. Betul, dosanya dia punya dia, dosa kita punya kita. Tapi kalau kita melakukan tindakan dosa di publik, ya, dan dipublikasikan, orang melihat itu sebagai tren dan diikuti, maka dapat bagiannya. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berupaya menampilkan dan melestarikan kebaikan yang diinisiasi kembali. Ada padam diinisiasi lagi. Orang jarang tahajud, diinisiasi supaya tahajud. Itu begitu dia tahajud, diikuti orang, dia dapat pahala tahajud dari semua orang yang mengerjakan itu. Gitu. Tapi sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang menginisiasi satu keburukan, ditampilkan, diupload dan diupdate. Terus lihat, jadi tren diikuti, maka dia menanggung juga bagian keburukan yang dihasilkan dari contoh buruk yang ditampilkan. Makanya saya sering kali kasih masukan, teman-teman kalau followersnya banyak itu sehari misalnya satu upload tentang satu hadis, satu ayat. Kan wallahu a'lam dari 1 juta satu orang dapat hidayah kan lumayan. Dapat kebaikan dari situ. Atau pesan-pesan kebaikan yang bisa ditampilkan. Nah karena itu kita akan coba perkuat kembali tentang nilai-nilai dalam kerumah tanggaan supaya ini menjadi kuat dari apa yang kita alami saat ini. Tidak dalam konteks mengomentari satu atau menghukumi dua, tapi menguatkan nilai kehidupan yang kita bawa. Minimal belum menikah sebagai anak, supaya ke orang tua makin baik, baik hidup ataupun telah wafat. Kan mungkin ada yang belum menikah ya, yang hadir di sini. Mudah-mudahan kiamat kurang 2 hari dah bisa menikah. Masih ada waktu sehari. Nah ya, yang kita alami apa, kita kuatkan. Jadi nanti yang ingin menata lagi, basicnya sudah ada. Jadi pelajari dari awal dulu. Makanya dulu saat mau menikah di Melayu itu terkenal sekali. Nanti datang bawa pantun ke calon mertuanya. Setelah pantunnya diterima, dijawab sama calon mertua. Nanti yang perempuan dipinggit dulu, diajari sama ibunya selama 40 hari. Bagaimana menjadi istri, hukum-hukumnya seperti apa, bagaimana mungkin yang dialami akan apa. Yang laki-laki mematangkan diri, menguatkan. Ya, sampai nanti punya kesiapan setelah 40 hari. Nanti ditandai, yang dilamar itu setelah diterima ditandai pakai daun pacar. Ada tandanya. Kalau di Arab pakai hina itu kan. Nah, ini pakai daun pacar. Masa itu disebut pacaran. Karena ditandai pakai daun pacar. Asalnya begitu. Jadi bukan pas naik beca berdua, seakan beca punya berdua, tukang beca nggak ada gitu ya. Itu kan konteks lain. Tapi awalnya ke situ. Nah, kita dalam hal yang singkat ini kita akan diskusi, nanti perannya bisa sebagai anak, bisa macam-macam dan sebagainya. Karena nanti basic ibadah itu implementasinya ke kehidupan. Misal gini, sholat selain membuktikan kita bertuhan, apa manfaat kehidupan duniawi kitanya? Ada nggak manfaatnya buat kehidupan duniawi kita? Ada. Kalau pahala kan urusan akhirat. Kita confirm bahwa kita bertuhan, kita sholat, ikhlas ada pahalanya, dampak sholat pada kehidupan dunia kita apa? Itu ayatnya ada. Turun Quran 29, ya, surah 29 Al-Ankabut ayat 45.
Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau salat itu benar ditunaikan, maka itu membangun sifat protektif, ada proteksi dalam diri kita dari perbuatan menyimpang. Jadi semua potensi menyimpang itu akan dicegah. Karena saat salat itu diaktifasi semua filter dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Tuh. Jadi kalau itu aktif, otomatis semua sumber keburukan itu akan ditolak. Tangan nggak mungkin berbuat buruk karena sudah aktif ke tangan ngalir dari ujung kepala sampai kaki. Nah, sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, kata-kata kotor, zina, kata-kata jorok. Maaf sekali, homoseksual misalnya, LGBT, ya, pornografi, porno aksi itu masuk kategori fahsya. Jadi tidak mungkin orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Kecuali ada yang tidak tepat dalam menunaikan sholatnya. Mungkar, segala penyimpangan yang diingkari hati. Mencuri, merampok, membunuh, ya, berselisih, tidak jelas, berkelahi, macam-macam itu mungkar. Jadi orang sholat itu pasti bertransformasi menjadi pribadi baik. Itu rahasianya. Kenapa anak-anak kita semua dari sejak dulu diajarin oleh Nabi sebelum yang lain-lain sholatnya dulu. 7 tahun sholat, 10 tahun bikin satu perbuatan, contoh membuat dia mengerti pentingnya sholat. Kasih pelajaran. Kalau orang Arab dulu mukul halus gitu. Kita nggak terbiasa. Caranya bagaimana? Doroba itu tidak harus memukul. Doroba itu ngasih contoh sampai mengerti. Uang jajannya kurangin, tahan dulu, ya, sampai ngerti bahwa sholat itu penting. Kenapa? Saat tumbuh nanti diharapkan jadi orang baik. Apapun profesi kehidupannya. Jadi selalu ada irisan. Umrah misalnya, teman-teman umrah. Itu ada ukuran duniawinya juga. Bukan hanya akhirat, ada ukuran duniawinya. Karena Nabi pernah mengatakan umrah itu kalau benar dilakukan, itu mendatangkan kesuksesan seperti besi dibersihkan dari karat. Nanti ada maknanya, ada turunannya. Nah sekarang kita kembali, apa dampak ibadah kita terkait dengan kedamaian, kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan rumah tangga. Itu dulu yang ingin saya tampilkan. Setelah itu nanti baru pelan-pelan kita belajar hukum terapannya. Misal, nanti ada hukum terapan yang berbalik. Anda kalau sering bicara tentang orang atau bikin acara, bicarakan rumah tangga orang, nanti rumah tangga Anda juga akan diuji seperti Anda menguji rumah tangga orang. Terus ada hukum. Makanya hati-hati kalau bikin acara, podcast, apa macam-macam itu, jangan masuk pada bab-bab yang sekiranya ketika Anda diuji dengan itu Anda kesulitan. Jadi ya, itu harus paham hukum itu. Karena pengetahuan itu ketika didiskusikan akan dibalik untuk diuji. Untuk menguji kita konsisten enggak dengan apa yang kita ucapkan itu, dengan apa yang kita kaji itu. Makanya ada bab-bab tertentu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dibawa ke ruang publik. Nanti ada ayatnya, ada surahnya. Dan gak usah bayangin macam-macam. Kita sedang fokus pada titik untuk kita sendiri. Halo? Yuk kita masuk ya. Kata nikah. Masuk bab pernikahan di rumah tangga. Nanti perannya kembali ke masing-masing ya. Yang belum menikah sebagai anak, nanti bisa sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai istri, dan sebagainya. Kata nikah itu setidaknya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. Kurang lebih. Pelan-pelan. Dari sekian penyebutan itu, ada pelajaran dan bimbingan. Bagaimana sebelum, saat, dan setelah pernikahan itu dilangsungkan, bisa berjalan dengan nyaman, baik, tenang, dan bahagia. Kalau dibawa ke kitanya, membawa kedamaian, kedamaian itu didahulukan ya. Bahasa agamanya sakinah. Oke? Itu didahulukan nomor 1 tuh. Jadi orang motivasi menikah itu untuk mendapatkan kedamaian. Itu awal dasarnya. Kemudian yang kedua, kecukupan harta yang membahagiakan. Namanya mawaddah. Nanti kita bahas insya Allah. Yang ketiga, rasa kasih mendalam yang membangun dan menjaga kerukunan. Yang merawat kerukunan. Itu rahmah namanya. Sering kita satukan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu di Quran surah ke-30 di ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah dulu. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Coba teman-teman jeli. Mawaddah itu datang setelah sakinah. Padahal tidak jarang orang berumah tangga itu pengen punya rumah yang besar kan? Gak apa-apa, normal.
mobil yang bagus gitu kan, harta yang baik gitu, normal. Tapi kenapa justru ketenangan, kebahagiaan, kedamaian didahulukan? Sebab berlimpahnya materi dalam rumah tangga tanpa diiringi ketenangan di dalamnya pasti melahirkan kehidupan rumah tangga yang hampa. Ya. Saya sering bercanda dengan mengatakan begini, teman-teman yang perempuan pilih ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga. Dua aja. Nah, mudah kan? Ya, jadi pada dasarnya itu jeli, logika Quran itu jeli sekali. Sampai kedamaian didahulukan dulu, karena seringkali bahkan orang kaya pun kaya, tapi ketika ketenangan tidak ada, bermasalah rumah tangganya. Ya kan? Nah, maka diurut oleh Al-Quran. Yang pertama, izin saya berdiri. Jadi yang pertama, saya tulis pakai bahasa Arab ya. Bismillah. Ini sakinah. Nih. Kemudian di sini ada mawaddah. Kemudian di sini ada rahmah. Rahmah. Pelan-pelan. Jadi rumah tangga yang ideal itu kan ini ya. Disingkat sa, ini ma, ini kan ma, sa, ma, nah, itu kan rahmah, sa, ma, ra, gitu kan. Sama ro kan nggak enak ya. Tapi pas bilang sama ro, kenapa nggak sama zai, ya kan? Sama ra, ya. Sakinah, mawadah dan rahmah, ini kan? Baik, pelan-pelan ya. Nah, bahkan teman-teman kan bikin majlis ini musyawarah kan, muda, sakinah, mawadah dan rahmah. Pelan-pelan. Kalau sudah pakai wa, nggak usah pakai dan lagi, pleonasme. Karena dan itu bahasa Arabnya wa, sakinah, mawadah dan rahmah. Nah, artinya rumah tangga yang ideal itu bisa tenang. Jadi suami tenang, lihat istri tenang, istri lihat suami tenang. Ya. Nabi pulang punya persoalan yang rumit, darun dari gua Hira, lihat malaikat Jibril pertama kali gelisah, nyampe di rumah ketuk salam keluar, lihat istri Sayyidah Khadijah, dilihat tenang, setengah gelisahnya hilang. Ideal banget ya. Zammiluni, tolong selimuti aku, dibawa ke kamar, tiduran diselimuti, dibisikin di telinganya. Bahasa kitanya enak banget, indah. Sayang, kau ini orang baik. Gak ada catatannya engkau punya musuh. Kau selalu pelindung orang lemah, penyayang anak yatim. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Tenang. Enak kan? Untung pulang ke rumah, lagi banyak masalah, buka pintu, lihat istri, tambah masalah. Nah, itu artinya belum sakinah, belum kan? Caranya bagaimana? Atau sebaliknya kan? Istri lihat suami akhir bulan gak tenang, kan? Ini juga. Nah, ini mawaddah. Ini terkait dengan harta. Dari kata maddah, materi duniawi. Umumnya cinta yang didasarkan pada materi. Nanti materinya turun tuh. Bagaimana merawat cinta dengan anugerah fisik, pemberian materi. Karena itu kenapa saat akad nikah ada mahar. Itu kan tanda cinta. Itu simbol. Nah, tidak harus berhenti saat akad saja. Nanti begitu misalnya saat berjalan rumah tangga bisa makan bareng, kadang-kadang olahraga bareng, Nabi balap lari dengan Sayyidah Aisyah. Dan di bab ini 75% tuh nggak ada keseriusan, canda rata-rata. Saya sering beri masukan kalau daurah keluarga, kenapa banyaknya serius gitu. Udah rata-rata banyak candanya, 70%. Ketika masuk di bab ini nih, di mawaddah ini. Dan luar biasa, nanti kita akan temukan karakteristiknya masing-masing. Sampai ditemukan kenapa Nabi dianugerahi oleh Allah diizinkan menikah lebih daripada 4 istri. Dalam catatan kan ada yang sampai 11 itu kan. Ternyata kesimpulannya apa? Bukan bab poligaminya, bukan. Tapi Nabi dititipkan oleh Allah istri-istri yang mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Terhimpunlah pada istri-istri Nabi. Jadi kita ini saat punya istri, itu akan diwakili karakternya salah satunya dari istri Nabi. Misal, ada yang senang fashion, ada di antara istri antum mungkin yang senang kepakaian fashion, seperti Sayyidah Zainab. Ada yang senang masak, ada. Seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah.
Ada yang senang kajian, dikit-dikit pengen ngaji, dikit-dikit belajar ke majelis ilmu seperti Sayyidah Aisyah. Ada yang cemburuan, ada. Ada yang cerewet, ada. Hai, macam-macam. Tapi hebatnya gini, gimana cerewetnya itu menghasilkan cinta dan perhatian. Ya. Gimana kecemburuan itu dilahirkan pakai iman. Nah, itu ada babnya sendiri. Nah, teman-teman, ini kemudian ini juga penting sekali rahmah. Ini merawat kerukunan. Kalau ada masalah, ya, ini cepat selesainya pakai ini. Cepat sekali. Ada masalah, kadang kan rumah tangga kan harus ada masalah. Nggak bohong kalau rumah tangga nggak ada masalah itu bohong. Pasti ada diskusinya, pasti ada ngambeknya, pasti ada cemberutnya. Nah, untuk mempercepat itu supaya kembali kepada ketenangan, caranya bagaimana? Ini babnya ada di sini. Idealnya, kalau ini bisa dimaksimalkan, merawat kehidupan rumah tangga, maka itulah rumah tangga yang disebut samara itu. Gitu. Yang nanti akan diabadikan, diapresiasi oleh Allah. Ketika rumah tangga diniatkan ibadah, untuk merawat 3 aspek ini, itu apresiasi yang Allah berikan, dikumpulkan kembali di surga, seluruh anggota keluarganya utuh. Sampai saking dahsyatnya amalan ini, Allah perintahkan pada malaikat semuanya untuk berbaris di depan pintu surga, masuk, menyalami dan mengucapkan selamat semua keluarga ini. Nanti itu ditemukan di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adni yadkhulunaha, ada satu keluarga besar masuk lewat taman surga yang paling indah. Wa man salaha min abaihim, termasuk dia menggandeng bapak ibunya yang soleh. Jadi kompak satu keluarga. Jadi ada investasi orang tua mendidik anak supaya soleh. Itu oleh Allah dicatat tuh. Nanti catatannya ada di Quran surah ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para orang tua, ayah, ibu yang beriman dan berinvestasi mewariskan iman itu pada anak. Dijaga anak supaya sholat. Itu jangan salah itu Bu ya. Ada misal kita cerewet nih sama anak supaya sholat. Itu dicatat itu. Dicatat oleh Allah. Ya, kepada malaikat perintahkan. Misal pernah jewer, tapi jewer ketaatan bukan menyakiti. Atau nyentuh gini, ayo cepat sholat dulu. Itu jadi tanda bukti bahwa kita pernah mendidik anak supaya kenal Allah. Di akhirat dikonfirmasi. Dan itu jadi catatan. Nah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kalau itu pernah terjadi, nanti dikumpulkan satu keluarga di satu tempat. Wa ma alatnahu min amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin. Kami enggak akan sia-siakan semua potensi dan upaya orang tua untuk mendidik anak-anak jadi benar, tapi itu pilihan. Kalau enggak pun itu resiko masing-masing kata Allah. Jadi kalau Anda pilih disekolahkan yang tidak kenal Allah, diberi pakaian yang menjauh dari apa yang Allah senangi, ya itu pilihan aja silahkan. Tapi resikonya tanggung sendiri kata Allah. Ketika pulang. Nah, jadi kembali ke sini, tugas kita sebetulnya di rumah tangga mengeluarkan kurikulum sakinah itu apa saja. Kurikulum mawaddah itu apa saja. Kurikulum rahmah itu apa saja. Nah, ini saat kita berkomitmen mengikat ketiganya dalam rumah tangga, ikatannya dilangsungkan dalam pernikahan. Nah, kata nikah itulah yang tadi saya sebutkan, disebutkan setidaknya sebanyak 19 kali di dalam Al-Quran. Di 19 inilah kemudian kita keluarkan 19 langkah ini guna memenuhi kebutuhan samara yang kita harapkan. Jadi nggak cukup kita tuliskan pernikahan samara misalnya, tulis di pintu, ya. Tapi ternyata tidak, hakikatnya tidak seperti yang dirasakan. Kembali ya, bismillah. Paham sampai di sini insyaallah? Mengerti ya? Baik. Nah, kalau sudah paham, hari ini kita ambil satu dulu yang paling pokok, nggak banyak-banyak ya. Sakinah. Nah, sekarang kurikulumnya apa, pedomannya apa? Kurikulumnya, pedomannya untuk sakinah itu seperti apa? Walaupun namanya Ibu Sakinah, tapi tidak dapat ini, tidak mudah untuk didapatkan. 1. Quran surah kedua di ayat 221, ditafsir di Quran surah ke-6 di ayat ke-82. Nanti cara untuk mengoptimalkan ini, hasilnya dulu dijelaskan di Quran surah ke-65. Ini membentengi dari kemungkinan hal terburuk dalam rumah tangga. Ayat kedua sampai 3. Kalau mau dibawa ke kebahagiaan dan kesuksesan, Quran surat 2 di akhir ayat 189.
Kalau mau dibawa ke ilmu untuk anak-anak, Quran Surah 2 di akhir ayat 282. Amalan pokoknya, kita ambil aja dulu yang dasar, Quran Surah kedua di ayat 1 sampai 5. Saya kasih di sini angka 2, saya tuliskan sampai ke 5, saya kasih kurung supaya nggak lepas. Baik. Jelas insya Allah? Paham? Nah, kalau sudah paham kita akhiri pertemuan kita. Berapa menit sampai ke Zuhur? Di sini jam berapa? 5 menit, baik ya? Masih cukup ya, insya Allah. Yuk kita mulai, Quran surah kedua ayat 221. Ini kata nikah pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait aspek sakinah, ketenangan. Bagaimana mendapatkan ketenangan sejati di dalam kehidupan rumah tangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ada? Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Ada ayatnya? Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Pelan-pelan. Al-ayah, fokus sampai di sini dulu. Wala tankihul musyrikati, dan janganlah kalian menikahi para penyekutu Tuhan hatta yu'minna, kecuali sampai ia pun memutuskan mau beriman. Tolong di-highlight pada kata iman. Ini dia poinnya. Wala amatun musyrikatun, wala amatun mu'minatun, dan sungguh seorang budak perempuan pun walaupun pesonanya biasa tapi dia beriman akan lebih baik dibandingkan dengan seorang yang sangat memesona tapi penyekutu Tuhan yang tidak beriman. Khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah para ayah menitipkan anak perempuannya untuk dinikahkan pada pria penyekutu Tuhan tanpa iman. Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Sungguh lelaki walaupun pesonanya biasa bahkan budak tapi dia beriman lebih baik dibandingkan dengan penyekutu Tuhan tapi tidak, walaupun dia memesona tapi penyekutu Tuhan. Ulaika yad'una ilan nar. Salah pilihan bisa mengantarkan pada kecelakaan dunia dan akhirat. Itu poinnya. Benar pilihan mengantarkan pada kedamaian, petunjuk, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Itu poin. Sampai situ dulu ya. Jadi, dasar dari ketenangan kehidupan rumah tangga, saya highlightnya kata ini dulu. Jika menginginkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, yang tenang, cenderung damai, maka dasarnya adalah ini, iman. Saya tulis pakai bahasa Arab ini, al-iman. Ini dulu. Jadi bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga dengan iman. Jadi suami beriman, masak dengan iman, berpakaian dengan iman, bangun rumah pakai iman, dan sebagainya. Apa itu iman? Percaya. Apa itu percaya? Iman. Iman itu yakin tanpa ragu. Oke? Tapi saya akan bahas dasar katanya. Iman itu, asal katanya begini. Amana. Begini. Ini saya urai dulu ya, supaya paham unsur-unsur katanya. Begini. Amana yu'minu. Amana. Ini agak dalam ya, agak dalam. Amana, asalnya gini. Kalau ada yang tanda begini, asalnya ada 2 huruf nih. 2 huruf begini. 1, hamzah hidup. Ada alif begini, mim dan nun begini. Asalnya amana. Karena 2 ini ketemu, dihapus salah satunya, gini. Diberikan tanda hapus ini bahwa ada alif, diberikan bendera begini. Jelas? Pelan-pelan ya. Jelas di sini? Makanya ada istilah 2 harokat. 2 harokat itu apa sih? 2 harokat dijadikan 1. Misalnya gini.
Ada 1A, ada 1A. Ini harokatnya 1, harokatnya 1. Digabungkan jadi 1. 1 plus 1 jadi 2. 2 harokat. Karena ini A pendek plus pendek, pendek tambah pendek jadi agak panjang. Karena itu ketika diganti tandanya begini, 2 harokat. Maksudnya apa? Maksudnya ini harokat ada 2 disatukan. Bacanya panjang dikit. Jelas? Atau kadang dikasih tanda begini di atasnya. Nah balik. Ini asalnya kan ada 2 nih. Hamzah gini, terus A gitu kan. Nah kata dasarnya ini tambahan nih. Ini imbuhan. Prefix di awal. Kata dasar dari iman ini, amana ini, asalnya amina. Ini 3 huruf. Hamzah, mim, nun. Artinya aman. Aman itu bahasa Arab. Al-amnu aman. Asalnya. Nah rumus bahasanya begini. Rumus bahasanya. Ini di linguistik ya. Linguistik itu nanti ada 7 terapan. Dari fonem, morfem, kemudian kata. Dari kata masuk ke frasa, frasa masuk klausa, klausa masuk kalimat, kalimat masuk wacana. Nah ini setiap kata itu ada keterkaitan maknanya. Iman asalnya dari kata aman. Apa hubungan kata iman dan aman? Kalau kita mengerjakan apapun dengan iman, pasti aman kehidupannya. Itu aman dari gelisah, ya kan? Walaupun sudah berbunyi bel, aman aja kita. Karena paham gitu kan? Ada dasarnya. Ya. Ada masalah rizki, aman, tenang aja. Karena ada iman di dalamnya. Ya, ada masalah yang pelik, aman. Dari mana keterangan ini didapatkan? Itu bukan otak-atik. Karena Quran sendiri menampilkan makna itu. Di Quran surat 6 ayat 82. Man amila salihah. Siapapun yang mengerjakan satu amal soleh. Di rumah tangganya beramal soleh. Jadi suami yang soleh. Jadi istri yang solehah. Soleh itu mengerjakan sesuatu dengan iman. Itu namanya soleh. Ingat ya. Soleh itu bukan sekedar baik. Kebaikan yang dikerjakan karena dasar iman. Itu soleh. Kalau kebaikan tidak dikerjakan dengan dasar iman, belum bisa disebut soleh. Oke? Saya membantu bukan karena dia butuh. Tapi karena Allah memerintahkan saya untuk bantu. Karena iman saya. Itu soleh namanya. Jadi menjadi suami yang soleh, menjadi suami yang mengerjakan semua tugas suami itu karena imannya. Saya menyayangi istri bukan sekedar dia istri saya, tapi iman saya memerintahkan saya untuk merawat dia. Karena itu saya kerjakan karena iman saya pada Allah. Bukan sekedar jadi istri. Kalau Allah nggak perintahkan bersikap begitu, saya tidak begitu. Itu soleh namanya. Demikian solehah dengan makna yang sama. Demikian anak soleh. Itu poinnya. Man amila salihah, siapapun yang mengerjakan satu perbuatan soleh, rumah tangga yang soleh, wa huwa min dzakarin au untha, baik itu laki-laki, suaminya soleh, untha, istrinya soleh, anaknya soleh, anak perempuannya solehah, wa huwa mu'minun, dan dia mengerjakan itu dengan dasar imannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan cepat jamin hidupnya, aku akan hadirkan kehidupan yang nyaman dan tentram. Hayatan thayyibah. Semua yang diperlukan dicukupkan. Semua yang sulit dimudahkan. Belum bertemu kesulitan dimudahkan. Bukan tidak menghadapi masalah. Tapi setiap akan menghadapi persoalan, diringankan dulu masalahnya sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Jangan dikira kehidupan Nabi tak ada masalah. Ada. Ibaratnya piring pecah juga ada. Ada loh, jangan salah kalau baca-baca hadis itu. Tapi sengaja ditampilkan oleh Allah supaya ada pendidikan nabawi. Bukan tidak ideal, bukan. Justru Nabi mengajarkan supaya ideal. Sebab itu Nabi mudah bagi Allah menjadikan kehidupan Nabi aman-aman aja. Tapi nanti cara kita belajarnya bagaimana saat menemukan kasus. Makanya Nabi kadang diizinkan oleh Allah ketiduran. Bangunnya saat matahari mulai terbit terasa sinyalnya. Kenapa? Supaya nanti kalau ada umatnya yang bukan Nabi bangun kesiangan, cara menunaikan sholatnya bagaimana? Nah sama, kalau ada istri cemberut, gimana ngatasinya? Kalau ada suami marah-marah, gimana kemudian bisa menoleransinya? Karena sakinah, itu ada makna yang sangat dalam di dalamnya, bukan tenang biasa. Ya. Jadi sakinah itu bukan sekedar tenang. Sakinah, teman-teman sekalian. Dia punya rahasia, memiliki makna ketenangan yang nanti kita akan bahas setelah menunaikan sholat duhur berjamaah.
Salat dulu. Baik, kita cukup sebentar ya. Salat dulu, nanti setelah salat kita lanjutkan lagi. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sakinah itu ketenangan yang tidak berdiri sendiri. Ketenangan yang diakibatkan berhentinya gelombang. Itu sakinah. Kehidupan rumah tangga itu sering diilustrasikan, diibaratkan seperti kapal yang berlayar. Nah, saya tanya sebentar. Kalau kapal itu tidak disertai dengan ombak, sampai nggak ke tepian? Tidak kan? Baik ya? Tidak. Jadi ombak itu menerjang kapal untuk membuat kapalnya bergoyang atau untuk menyampaikan kapal cepat ke tujuan? Menyampaikan cepat ke tujuan. Kalau ada ombak menerpa kapal, kapal itu biasanya diuji supaya lebih kuat atau memang dengan ombak itu niatnya untuk dihancurkan begitu saja? Tidak kan? Justru semakin ada ombak, semakin kuat, semakin ada ombak, semakin kuat. Nah, setelah ombaknya itu dari yang besar menjadi lebih kuat, jadi lebih tenang, ombak-ombak kecil jadi biasa lagi. Di sakinah itu asalnya kembali ketenangan ketika gelombangnya sudah hilang. Ketenangan ketika terpaannya sudah mereda. Jadi kenapa ketenangan di rumah tangga ditampilkan dengan kata sakinah, ingin menunjukkan bahwa ketenangan ini tidak tiba-tiba muncul, bukan. Bukan dengan berumah tangga itu tiba-tiba jadi tenang, tidak begitu. Ingin memberikan kesan bahwa untuk mencapai dalam kehidupan rumah tangga yang tenang itu pasti akan ada pergolakan, akan ada gelombang-gelombang, akan ada ombak yang menguji ketahanan di antara kehidupan atau anggota di keluarga dimaksud. Oke, pelan-pelan. Nanti babnya kemana? Misalnya nanti bisa orang tua dengan anak, suami dengan istri dan sebagainya. Tapi nanti babnya lengkap sekali. Sambil contoh begini. Pelan-pelan ya. Ini logikanya. Ini ada tenang. Tenang itu lawannya apa? Gelisah kan? Galau. Gabut. Galau. Gelisah. Apalagi tuh istilahnya. Galau itu karena ada apa? Masalah kan? Turunkan lagi persamanya karena ada masalah. Oke. Nah ini gelombangnya nih. Ini ujiannya. Mungkin nggak tenang kalau nggak ada galau? Mungkin nggak tenang kalau nggak ada gelisah? Tidak mungkin kan? Harus ada lawannya dulu baru kelihatan jelas kan? Tahu sekarang siang karena malamnya nggak ada kan? Dari mana taunya Anda laki-laki? Karena ada pembanding perempuan kan? Ya kan? Dari mana taunya ada tenang kalau ada gelisah? Jadi gelisah diciptakan bukan ingin membuat hidup kita gelisah, bukan. Tapi supaya tenangnya muncul. Itu dasarnya. Dari mana taunya bisa gelisah? Kalau ada masalah. Maka saat Allah kirimkan masalah dalam rumah tangga, sebetulnya bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangga kita itu bermasalah, bukan. Dasarnya supaya tenangnya muncul. Sebab kalau tidak ada masalah, tidak ada alat uji yang menghadirkan ketenangan. Semu jadinya. Nah karena itulah kenapa dasar pernikahan berbeda jenisnya, harus laki-laki dan perempuan, kan? Dan tidak berasal dari satu keluarga yang sama, satu lingkungan yang sama, supaya apa? Supaya semua kondisi itu cepat mengantarkan pada ketenangan yang diharapkan. Itulah sakinah. Karena nggak mungkin tiba-tiba menyatu dari keluarga yang tidak sama, pikiran yang tidak sama, hobi yang mungkin tidak sama, tempat tinggal tidak sama, tiba-tiba pengen harus sama, itu mustahil. Menyamakannya harus bagaimana? Akan ada dialog. Mungkin dialognya jadi tidak biasa. Yang satu bisa meninggi, yang satu ikut tinggi. Itu kan? Yang satu bisa A, yang satu bisa B. Nah semua itu tercipta ketika dihadirkan oleh Allah, sejatinya bukan ingin membuat kehidupan ini bermasalah. Tapi supaya tenangnya muncul. Makanya di rumah tangga itu kalau ada masalah, habis itu selesai, merasa tenang kan setelah itu? Terus ketenangannya beda dengan sebelumnya kan? Itulah sakinah. Itulah apa? Sakinah. Ini poinnya dulu nih. Dan ini nanti hebatnya, saya terangkan dasarnya dulu. Hebatnya,
Kalau kita lolos di hari pertama, sekarang Sabtu misalnya, ada persoalan, kita selesaikan, nanti muncul tuh sakinah, ditambah kekuatannya. Nanti kekuatan sakinah yang didapatkan di hari Sabtu, ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah di hari Ahad. Hari Ahad nanti ada masalah lagi. Semakin kita dapat masalah, semakin dapat terpaan, semakin kuat sakinahnya, sehingga ke depan ada masalah apapun kita sudah terbiasa mengatasinya. Jelas? Satu dulu. Nah, sekarang persoalannya, apakah setiap menemukan masalah di rumah tangga mudah mengatasinya? Nah, teorinya begini, tapi prakteknya kan belum tentu. Ustadz juga sama. Makanya saya sering bercanda mengatakan, dalam bab rumah tangga ini, jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Yang direkam kan aman, yang penting tidak live kan? Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, sekarang nyambung lagi, tanya lagi sama Allah, kan ada kurikulumnya. Bagaimana cara meramu sakinah itu supaya mudah tampil yang digunakan mengatasi masalah-masalah kehidupan rumah tangga, sehingga jangankan saat dihadapi, sebelum menghadapi itu dijadikan ringan oleh Allah. Bagaimana caranya? Maka muncul ayat berikutnya, surat berikutnya. Caranya apa? Hadapi dan isi rumah tangga dengan iman, maka hidupmu akan cenderung merasa aman. Masalahmu akan cenderung merasa tenang untuk dihadapi. Pertanyaan berikutnya, ya Allah, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan tenang ini, aman ini? Maka dijawab di Al-Quran, tingkatkan imanmu. Pakai iman dalam rumah tanggamu. Nah, cara menggunakan iman dalam rumah tangga, prakteknya disebut takwa namanya. Apa namanya? Nanti iman disebutkan sebanyak 811 kali dalam Al-Quran. Praktek caranya disebut takwa. Takwa disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Dibagi 3 bagian. Salah satu bagiannya terkait dengan bab rumah tangga. Dari 240 ini ada bentuk pengelolaan nafsu. Nanti nafsu lawannya takwa. Bab takwa yang terkait lawan nafsu disebutkan 115 kali. Nafsunya 115 kali. Sampai detil, yang mendorong takwa aktif malaikat disebutkan 88 kali, yang memprovokasi nafsu supaya unggul itu setan. Setan disebutkan 88 kali. Ya, jadi manusia itu baru bangun sudah terbagi pikirannya. Antara tahajud dengan nonton bola gitu kan. Nah, dan seterusnya. Oke, lanjut ke sini ya. Jadi, yuk kita lihat urutannya di sini. Sakinah. Untuk mendapatkan sakinah ini harus mengatasi masalah. Ini masalah ini pasti ada. Mengatasi masalah ini pakai iman. Menggunakan iman ini skemanya menggunakan takwa. Yuk kita lihat manfaat takwa. Sebelum nanti masuk ke detail takwanya. Manfaatnya bagaimana takwa dibawa ke kehidupan rumah tangga. Pindah ke Quran surah 65 yang saya tulis di atas, ayat 2 sampai 3. Di ujung ayat 2-nya, di awal ayat 3-nya. Perhatikan baik-baik. Wa may yattaqillaha, dan siapapun, khususnya di rumah tangga, yang mampu meningkatkan takwanya pada Allah. Kenapa saya sebutkan bab rumah tangga? Karena ayat ini ada di surat 65. Surat 65 itu surat tolak namanya. Masalah terbesar dalam rumah tangga. Di persoalan terbesar pun, kalau kita jalani dengan takwa, itu insya Allah terjaga. Semua dibentuk oleh Allah mengarah kepada sifat sakinah. Kecuali kalau pasangan yang satu mau takwa, yang satu tidak mau. Nggak ketemu. Tapi kalau dua-duanya mau ketemu dalam titik baik itu, berubah nanti. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 35. Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Kalau suami istri, satu keluarga, berubah pengen jadi lebih baik dari sebelumnya, pengen lebih soleh, nanti Allah turunkan pedomannya, Allah turunkan kasihnya, dibimbing langsung, tiba-tiba jadi baik. Ya, baik ya? Turunkan dulu pelan-pelan. Wa may yattaqillaha, wa man, dan siapapun. Jadi kalau ada man, cara memahaminya dan merasakannya, tarik kata itu untuk personal kita. Makanya namanya ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Kata sambung, konjungsi, menunjuk objek, sifatnya personal, tapi maknanya general. Personal itu apa? Tarik seakan-akan ayat itu untuk kita.
Makanya saya terjemahkan siapapun. Saya agak kurang sepakat yang di mushaf terjemah itu barang siapa. Itu suka saya hindari. Ya, karena sampai sekarang jam 12:13 waktu Bintaro, saya belum menemukan tuh barang punya siapa. Maka saya terjemahkan siapapun. Waman, tarik ya. Adi, gitu. Terus bawa ke statusnya. Kamu sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak untuk ibumu, untuk ayahmu. Yattaqillah, kalau kamu konsisten mampu berusaha semaksimal meningkatkan takwa, semampu kita aja. Naikin takwanya, naikin takwanya. Perhatikan persamaannya. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan siapkan solusi dari setiap persoalan hidup yang dia alami. Allah siapkan solusi. Dan itu nggak pakai alif lam, makhraja. Artinya setiap menemukan masalah, Allah sudah kirimkan solusi. Jadi bukan hidup yang nggak ada masalah. Masalahnya mungkin banyak. Tapi ketika akan dihadapi, Allah sudah kecilkan masalahnya seakan-akan nggak ada masalah. Senyum gitu ya. Kadang-kadang masalah kecil tuh bisa naik. Tapi ini enggak, yang besar jadi kecil, kecil jadi hilang. Oh jangan dikira jadi ustadz nggak ada masalah, tidak. Kadang masalah jamaah, masalah ustadz juga gitu. Ya, itu poin satu tuh. Kemudian apa? Biasanya kan yang klasik masuk bab rizki kan? Bab rizki, bab materi ya dan sebagainya. Teruskan ayatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan urusan rizki pun didatangkan pada sisi yang tidak diduga. Hebatnya begini. Diberi contoh kasus perempuan nih, teman-teman yang perempuan. Jadi di Quran ditampilkan satu kasus perempuan yang bukan nabi, bukan rasul. Supaya nanti keluarga di masa depan bisa meniru ada contoh yang bukan nabi, bukan rasul. Dan tidak ngeles, pantas itu nabi, pantas itu rasul, tidak. Ditampilkan satu keluarga langsung yang merawat keluarganya utuh, suami istri janjian kompak pada anak sampai ke cucu nanti. Walaupun ayah nggak lihat anaknya karena meninggal lebih duluan dan nggak lihat cucunya. Tapi satu keluarga ini dipuji oleh Al-Quran, dijadikan nama surat. Ya, keluarga sampai ke anak, sampai ke cucu disebut al namanya. Apa namanya? Al. Kalau ahlun itu anggota keluarganya. Saya punya anak pertama namanya Muhammad Hamilul Quran. Ahli bait saya, anggota keluarga saya. Ahli bait Nabi, anggota keluarga Nabi. Ya, kalau alun artinya keluarga dengan keturunannya sampai ujung. Ayah, ibu, ya, terus ada anak, ada cucu dan seterusnya. Di surah Ali Imran, Imran kan bukan Nabi, bukan Rasul. Menikah dengan Hannah yang bukan Nabi, bukan Rasul. Kemudian melahirkan siapa Hannah? Maryam. Saat dalam kandungan sebelum lahir, Imran meninggal. Tapi dua-duanya kompak. Bagaimana anak ini tumbuh, diniatkan khusus untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Khusus diniatkan untuk takwa. Nanti kita akan temukan kaidah di Al-Quran, jika orang tua menginvestasikan anaknya untuk mendekat kepada Allah dengan ketakwaan, itu aktifanya, hasil investasi ini akan berdampak pula pada orang tuanya. Baik orang tuanya meninggal ataupun hidup. Ya, misal Anda nyiapkan anak jadi ahli Quran nih, menghafal sampai jadi itu bukan hanya baik untuk anaknya, orang tuanya bisa ikut. 2018 teman-teman, saya diminta Dubes Saudi menjadi Amirul Hajj untuk satu rombongan pesawat. Ya, saya kira daftarnya hanya ustadz-ustadz gitu, ustadz ini ikut bareng-bareng. Tiba-tiba hampir 60% itu ternyata ahli-ahli Quran. Anak-anak Quran, ahli Quran. Yang berangkat siapa? Yang hafal Quran anaknya, yang berangkat ibunya, bapaknya, gurunya, temannya, musyrifnya. Ada satu rombongan dari Jogja itu yang berangkat ibunya, gurunya, ya, kemudian musyrifnya dan beberapa temannya. Yang hafal 1-2 orang. Ikut tuh. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami berikan rezeki kepada dia, datangnya dari dia tapi dampaknya kepada yang lain. Nah, ibunya Maryam itu sudah menyiapkan calon anak takwa. Tadi kita mesti punya investasi akhirat nih teman-teman. Dunia nggak salah, silahkan disiapkan. Anak pertama dokter, nggak apa-apa, bagus. Anak kedua insinyur, bagus. Supaya dunianya mudah, ringan, bangga. Pertanyaannya, saat dikumpulkan oleh Allah di akhirat, apa yang disiapkan? Yang dibanggakan apa? Ada nggak satu dari anggota keluarga yang jadi andalan kita saat dihisab nanti? Dia bawa kita tuh. Sudah ke situ belum? Nggak apa-apa, jangan kehilangan dunia, juga tidak kehilangan akhiratnya. Dokter yang hafal Quran, ada contohnya? Ada. Imam Syafi'i, pakar di bidang kedokteran. Ibnu Sina, pakar di bidang kedokteran. Tapi hafal Quran juga, hafal hadis juga. Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran, jangan salah.
Sayyidah Fatimah pakar di bidang keperawatan. Baca sirahnya. Ya, itu pakar di bidangnya. Ya, makanya para ulama itu kalau lagi iseng, ya sudah bosan, jenuh bahas fikih, itu larinya tuh ke kedokteran, belajar. Rata-rata itu. Umumnya demikian. Balik ya, kembali lagi. Maka disiapkan khusus dak dalam kandungan tuh. Dinazarkan. Dari namanya aja sudah disiapkan. Kalau laki-laki, harapan kan pengen laki-laki itu. Tapi lahir perempuan. Ya, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Quran surah 3 ayat 35 tuh. Ya, Quran surah Ali Imran ayat 35. Ketika istrinya Imran langsung bernazar, ya Allah, untuk anak yang ini aku khususkan jadi pribadi anak yang bertakwa kepadamu saja. Beribadah saja, menyiapkan nilai takwanya. Maka mohon terima. Saya percepat ya, langsung ke ayat 37-nya tuh. Jadi begitu sudah diberi nama ayat 36-nya Maryam, didoakan. Maryam itu kan sesuai nama. Ingat, punya cita-cita, berikan nama sesuai cita-citanya. Misal saya pengen anak saya ini paham fikih tentang Quran. Anda beri nama Muhammad Faqihul Quran misalnya. Itu nama itu mengantarkan pada harapan. Dan diberi nama Maryam. Maryam itu diantara artinya yang punya sifat menjaga diri dalam ketaatan kepada Allah. Iffah. Untuk sifat perempuan. Dia jaga supaya kalau bicara Allah senang dengan bicaranya. Berpenampilan Allah senang dengan penampilannya. Itu Iffah namanya. Ya, orangnya afifah. Laki-lakinya afif. Ya? Oke, kembalikan. Apa yang terjadi? Lihat ayat 37-nya. Paling kiri sebelah bawah tuh di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka ikhtiar orang tua itu diterima oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana. Maka anak itu perawatannya dipantau langsung oleh Allah. Wa kafanaha Zakaria. Walaupun secara ikhtiar ada pengajarnya. Teman-teman berikhtiar nih, anak saya pengen jadi anak yang baik, anak yang saleh. Saya siapkan nih, gurunya si Fulan, titipin di RKM ngaji misalnya. Ya kan? Walaupun ikhtiarnya Ustadz Fulan yang ngajarin, tapi Allah rawat, diperhatikan. Segala kebutuhannya, kebaikannya, macam-macamnya, dan sebagainya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, wajada 'indaha rizqa. Ini poinnya. Setiap gurunya, pendampingnya Nabi Zakaria, itu kan pamannya, mengantarkan kebutuhan Maryam, itu sudah ada di tempatnya. Kan disiapin tempat nih, untuk ibadahnya. Nah, ini bawa ke rumah, teman-teman. Namanya mihrab. Ya, mihrab itu tempat khusus yang memang diproyeksikan untuk meningkatkan ibadah saja. Ya, tidak harus satu tempat. Dan punya dua keunikan mihrab tuh, dua keistimewaan. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Dua, mempercepat datangnya rizki yang bahkan dinilai sulit. Ya. Jadi ya, kenapa imam itu di mihrab mengimami? Karena imam itu pemimpin sholat, pemimpin doa, diharapkan doanya cepat dijawab. Karena itu ada kualifikasinya, nggak semua bisa jadi imam. Ada fikihnya. Anda boleh jadi mudir di kantor, pimpinan, tapi belum tentu jadi imam di masjid. Ya, ada kualifikasinya. Dulu saya waktu pimpin pesantren di Jakarta, bagus. Ada ex dari para pimpinan di kantor itu, pengen jadi imam. Dan luar biasa, semangatnya tinggi sampai ngotot pengen jadi imam. Tapi bacaan belum baik. Datang, tiba-tiba Santi menyoal gitu. Bapak, bacaannya belum pas. Justru saya jadi imam supaya dibetulkan bacaannya. Dilaporkan kasusnya kan pada kami. Alhamdulillah saya ketemu kan. Gimana Pak? Saya pengen jadi imam Pak Ustadz supaya diperbaiki. Bagus Pak. Nggak ada yang seperti Bapak ini. Selesai dari kantor jadi pimpinan di masjid. Luar biasa. Saya dukung, saya bilang. Supaya performa Bapak bagus, sebelum Bapak tampil jadi imam, dilatih dulu sama Santi, didengar dulu. Supaya bacaannya pas. Setuju Pak? Oh bagus Ustadz. Tapi nanti sambil nunggu, sambil dilatih, tetap Bapak jadi imam. Zuhur dan asar khusus. Nah, yang penting kan nggak turun status. Ya kan? Statusnya tetap imam kan? Status tetap imam. Gitu. Maka tidak ada ketersinggungan, tidak turun status, tetap imam. Nanti setelah lebih bagus, seperti naik maghrib. Selang maghrib, isya, subuh, itu yang imamin dari kami, Santi. Setelah bagus, kita perkenankan. Pak, udah bagus bacaan. Udah yang ada aja lah. Tapi sekarang pada jadi imam. Bagus ya. Nah balik tuh. Jadi kenapa ada mihrab? Salah satu makna dalamnya bukan sekedar tempat imam. Tapi di situ ada kedalaman makna, doa akan cepat dijawab. Tarik ke rumah teman-teman. Buat anak, istri, suami. Untuk sholat di situ. Pakai untuk ibadah. Nanti saya masuk ke contoh-contoh berikutnya. Nah,
Maryam disiapkan mihrab khusus untuk meningkatkan takwanya. Buat dia sholat, buat dia ngaji, ya, buat dia ibadah, buat dia berdoa. Apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ini poinnya. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhannya, wajada 'indaha rizqa, sudah ada. Mau bawa buah, sudah ada buah. Kalau musim anggur, ada anggur, wajar. Bukan musim anggur, ada anggur. Dikonfirmasi oleh gurunya supaya ngecek. Nabi Zakaria tahu ini anugerah Allah, spesial karena takwanya meningkat. Min haitsu la yahtasib. Tapi untuk menguji, benar nggak pendidikan selama ini? Kenal Allah nggak? Ditanya, ya Maryamu anna laki hadza. Cek ayatnya. Maryam, dari mana semua ini? Anak yang didekatkan kepada Allah sejak dini, maka tidak keluar dari lisannya kecuali kalimat Allah. Qalat huwa min indillah. Paman, ini semua dari Allah, anugerah Allah. Kalau dari anak-anak cucu ini ya, anak-anak dilatih dari kecil kenal Allah, kenal Allah. Ini setiap situasi Allah yang keluar. Mau disuntik, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, gitu kan? Oh, ya kenal tayo, ya tayo yang disebut, ya. Kenal macam-macam, robokar, ya robokar, Doraemon, ya Doraemon, ya. Jadi itu yang keluar. Apa yang terjadi? Lihat baik-baik. Ini poinnya. Innallaha, catat ini ya. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Paman, yakinkan pada hati kita yang paling dalam, jangan pernah ragu. Itu inna. Allah pasti ngasih rezeki pada siapa yang dia kehendaki tanpa ada batasan. Oke? Allah pasti ngasih rezeki pada siapa yang dia kehendaki tanpa ada. Nah, cara memahami ayat, bila ada kalimatnya siapa yang dikehendaki, maksudnya bukan memilih si fulan tertentu. Masuklah kita pada yang dikehendaki Allah itu. Caranya bagaimana? Masuk ke situ. Itu caranya. Ikutin. Bagaimana Maryam tuh? Keadaannya, ibadahnya, pendekatannya. Itulah sebabnya kenapa Nabi Zakaria langsung ikut sholat di mihrabnya Maryam pada saat itu. Dan minta pada Allah. Dijawab juga doanya secepat. Nanti di ayat 38 sampai 39-nya. Saya balik ke sini, kembali teman-teman sekalian. Jadi takwa itu, kalau benar dilakukan, siapapun yang pertama Allah berikan, meringankan beban hidupnya. Ya. Lalu, memudahkan datangnya rizki. Pindah Al-Baqarah ayat 189, di ujungnya aja, langsung ke ujung. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkanlah takwamu kepada Allah, maka hidupmu cenderung sukses dan bahagia. Jadi ternyata ada persamaan takwa, sukses, bahagia. Ada sukses saja, namanya fauz. Derivasinya disebutkan 29 kali dalam Al-Quran. Ada fauzi, fauzan, faizah, ya, faizin, itu sukses. Dan yang namanya fauzia, faizah, fauzan, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Itu umumnya, kata makna umumnya. Lawannya fariha. Fariha, bahagia. Walaupun belum tentu sukses, bahagia. Fariha, laki-lakinya Farhan. Perempuannya Farah. Ya, Farah Queen, ya, Muhammad Farah, ya, yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu mengandung kesuksesan. Kalau digabungkan bahagia dan sukses, jadi falah namanya. Apa namanya? Falahun. Terus saya pengen genggam, nggak pengen saya lepaskan. Saya genggam, ini jangan lepas. Tambahkan hamzah di depannya. Aflah. Aflaha. Orangnya muflih. Jamaknya muflihun. Apa jamaknya? Muflihun. Muflihun itu orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kalau kita berusaha mengejar itu, bentuk jadi kata kerja. Aflaha yuflihu. Kalau Allah minta pada kita, minta, perintahkan, berarti kita kan kata kerja kedua kan? Kamu, kalian kan? Maka jadi tuflihu. Jamaknya tuflihun. Wattaqullaha, kata Allah, kamu tingkatkan takwamu sama aku ya. La'allakum tuflihun, supaya kalian lebih bahagia, lebih sukses. Jadi kalau Anda jadi champion dalam pekerjaan Anda, tapi tidak bahagia di rumah, cek, mungkin bukan kurang banyak hartanya. Bukan kurang tinggi statusnya. Kurang takwa, teman-teman. Gitu ya. Kalau masalah nggak pernah tuntas dicek, mungkin karena takwanya. Bukan karena tambahan mawaddahnya. Itu poinnya. Nah, oleh karena itu di ilmu pun begitu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwamu kepada Allah, anak-anak nih disiapkan. Kenal Allah dulu, sholatnya. Sholat aja dulu. Sholat sampai konsisten. Terus sampai enak, sampai menikmati, sampai nggak disuruh lagi otomatis sholat tuh. Ya, sampai ada konsistensi. Kalau sudah konsisten enak nggak disuruh nyaman. Walaupun itu nanti ada tahapannya sampai 10 tingkatan untuk mencapai konsistensi itu, konsisten. Konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten tuh, ya, 10 tahapan.
Itu ya poinnya. Jadi kalau sudah dapat, anak-anak sudah enak, nanti apa? Ilmu cepat. Ilmu cepat sekali. Wa yu'allimukumullah. Allah tambahkan pengetahuan, cepat paham. Pahamnya yang berkah, paham yang dengan pemahaman itu membuat dia jadi baik. Kalau cuman paham, yang belum beriman pun banyak. Banyak pintar, non-Islam banyak yang pintar loh. Karena dia belajar, kerja keras, orang tuanya mendidik. Tapi paham yang menjadikan paham itu bermanfaat untuk dirinya, untuk jiwanya, untuk akhiratnya. Ini poinnya. Nah, balik ke sini, untuk mendapatkan ini semua, caranya bagaimana? Supaya mudah, masalah mudah diurai, rezeki gampang, ilmu tambah, gitu kan? Bahagia, kesuksesan diraih. Maka cara paling gampangnya, Allah langsung buka ayat Al-Quran ketika mendetilkan Al-Fatihah, dimulai dengan Al-Baqarah, maka ditampilkanlah di situ ciri-ciri langkah-langkah menjadi orang sukses dan bahagia. Teman-teman masih ingat? Menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan namanya apa? Nah, orangnya muflihun. Maka di Al-Baqarah ayat 1-5 ada langkah-langkah menjadi muflihun. Kalau kita masuk ke ayat 5, Al-Baqarah ayat 5, Ula ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Mereka itu ada orang-orang yang hidupnya selalu dipandu Allah, dipandu Allah. Anda mau jalan dikawal tuh ya. Soalnya sama pengawalan tertentu. Mudah sampai kan? Terlindungi kan? Di pekerjaan dikawal, dipandu sama pimpinan, akses gampang. Ini ada orang hidup dipandu Allah. Insyaallah. Tuh, dimudahkan semua, dipandu tuh. Nyaman. Wa ulaika humul muflihun. Dijamin. Hum di situ memastikan domirnya munfasil, terpisah dari kata, tapi kata ganti itu punya fungsi menguatkan hukum. Humul, bisa Allah mengatakan begini, misal di luar Quran, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaikal muflihun, bisa. Tapi ketika hum itu memastikan dan pasti dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Pasti. Nanti diberikan contoh lagi. Anda boleh lihat. Nanti silahkan cek ya. Semua sahabat Nabi yang berinteraksi dengan Nabi dan mengambil kurikulum ini sebagai bagian dari kehidupannya dalam memandu aktivitas mereka, silahkan cek siapa yang tidak sukses dan bahagia. Semua di levelnya masing-masing sukses dan bahagia. Yang pakai kedudukan Abu Bakar sukses bahagia. Yang pakai harta benda Abdurrahman bin Auf sukses dan bahagia. Yang pakai ilmu Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah sukses dan bahagia. Yang pakai tenaga, ilmu nggak seperti Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Harta nggak seperti Abu Bakar, nggak seperti Abdurrahman bin Auf. Kedudukan nggak seperti Omar. Tapi tenaga beliau pakai walaupun dengan suaranya. Bilal. Bilal pilih tenaga teman-teman. Cuma azan. Jadi saat azan, selesai azan, Nabi komen. Komen Nabi sederhana. Aku mendengar telapak kaki Bilal di taman surga. Bilal langsung subscribe. Like and subscribe. Selesai. Kayak saya azan aja udah ke surga. Ngapain kerja kayak Utsman kan? Enggak, tapi masing-masing punya wilayahnya gitu. Ya akhirnya apa? Itu dipertahankan sampai meninggal. Sepeninggal Nabi pernah ditawari jadi hakim agung. Beliau malah sembunyi. Lari karena takut kehilangan jaminan surga yang pernah dijanjikan oleh Nabi. Tuh, jadi masing-masing kesuksesan itu bisa relatif sesuai dengan apa yang telah kita targetkan. Semua ada areanya sendiri. Tapi kesuksesan sejati itu ketika kita menjadi bagian dari yang disebutkan oleh Allah. Dunianya dapat, akhiratnya terbawa. Nah, untuk mendapatkan hal demikian, langkahnya ini, ayat 1-4. Saya kurungi di 2 sampai ke ayat 4-nya. Jadi yang satunya challenge-nya, Alif Lam Mim. Ini adalah Al-Quran yang disampaikan, disusun dari huruf-huruf yang biasa orang-orang dulu dibacakan. Kan? Ya. Kemudian, Dzalikal kitabu la raiba fi. Perhatikan kalimatnya. Dza kitab ini, Al-Quran ini, li. Jauh kak dari apa yang Anda bayangkan. Jadi jangan membayangkan Quran hanya bacaan biasa. Oh, jauh dari itu. Ada kurikulum hidup. Ada kenikmatan. Ada pedoman di dalamnya. Ya? La raiba fi, tidak ada keraguan. Jangan pernah ragu mengamalkan isi Quran. Jadi kalau ada ragu sedikit gak akan dapat teman-teman. Gak boleh ragu. Kaidahnya begitu. La hajata la hujjata. Gak ada hujjah untuk menyoal Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak akan punya referensi menyoal Quran. Nah, teruskan. Hudal lil. Dapat kita di sini nih, takwa ini. Ini hanya akan jadi pedoman, jadi kurikulum untuk orang yang takwa.
Jadi kalau kita tidak naikkan level pribadi kita, naik menjadi pribadi yang ingin takwa, tidak akan pernah isi Al-Quran bertransformasi menjadi hudan, kurikulum hidup. Hanya akan jadi bacaan saja. Makanya level Qurannya di awal aja, qiraah, baca. Pahalanya ada. Tapi pahala itu memberi manfaat akhirat, tapi isi Quran tidak memberi manfaat kehidupan dunianya. Baca aja, isinya nggak paham. Akan stuck di situ. Apakah salah? Untuk bacaan tidak. Dimulai dari yang rendah kan kita baca kan, dari huruf, gitu kan? Alif fata'a aba abata kharaja dakhala afata'a fa fatafa fa lam tuma'u lu apa lu, kan? Jawab lagi di sana gitu. Ya. Di situ aja. Nah, idealnya bagaimana? Idealnya nanti dikeluarkan tuh. Idealnya gini, keluarkan ayat-ayat Quran sesuai dengan aktivitas yang kita pilih dalam kehidupan. Teman-teman dagang, bisnis, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Quran? Jadi kurikulum. Berdagang yang baik, yang Quran itu begini. Silahkan Anda cek, siapapun yang pernah menggunakan itu sebagai kurikulum hidup, tidak pernah ada yang balik modal. Selalu balik untung. Mau namanya Ari, mau namanya Asep, selalu untung. Nggak pernah rugi. Rumusnya ada, dan itu kurikulum. Karena itu Nabi meninggal, kurikulum dipakai oleh sahabat sukses. Sahabat meninggal pakai tabiin sukses. Semua orang yang pakai itu sukses. Kalau mau lebih tahu lagi lebih dalam, kehidupan Yahudi yang bahkan di Israel pun, itu mereka memahami kebenaran Quran, dipakai bank di sana, pakai sistem syariah. Nggak pakai bunga. Dipakai. Cuma disembunyikan aja, disamarkan referensinya. Yang dibalik ya, ke sini ya teman-teman sekalian. Jadi kembalikan. Sekarang kalau mau jadi itu bagaimana? Pribadi takwa, buka langkahnya ayat 3. 1. Alladzina yu'minun. Nah, copy di sini nih. Supaya dapat sakinah, harus naikkan iman. Naikkan iman. Beriman, amana tadi tuh. Amana, jamaknya pakai u di ujungnya. Amanu, banyak. Tapi kalau kita pengen naikkan, tambah lagi, maka tambahkan di awal kata dasar yang amanah itu, gini. Amanah. 1 dari 4 huruf. Supaya cepat, anita. Apa? Anita. A, hamzah, nun, ya, ta. Oke? Kata aktubu pakai a, saya akan menulis, saya akan konsisten menulis, saya akan terus menulis. Amana, oke, pelan-pelan. Kalau kita tambahkan untuk saya, uminu, saya konsisten menjaga iman. Kalau kita nu'minu, ya kan? Karena ini mereka, orang-orang takwa itu mereka, maka kata gantinya 1, 2 atau yang ketiga? Ketiga dong, 3 kan? Berarti pakai yu'minu. Karena banyak pakai un di ujungnya. Kalau ada un ujungnya banyak. Jelas? Ujungnya banyak. Misal saja. Mukmin 1. Kalau pengen banyak, mukminun. Muslim 1. Kalau pengen banyak, muslimun. Jelas ya? Baik. Kalau kita kembalikan ke sini, yu'minun. Yu'minun karena ada ya di depannya, ini menunjukkan bentuk progresif yang terus pengen naik imannya. Ya, kalau di bahasa Arab itu hal, istimrar, wal istiqbal. Kalau di bahasa Inggris bisa kita katakan present, continuous, and future. Ya. Jadi kalau kita berupaya menaikkan iman itu present sekarang, kita coba terus naikkan. Continuous, kita jaga itu terus konsistensinya. Future, sampai kapanpun kita terus naikkan. Nah, orang-orang yang cenderung menaikkan iman, suami naikkan imannya. Istri naikkan imannya. Jadi kalau pengen tenang di rumah tangga gampang, naikkan imannya, bikin program untuk menaikkan iman. Nah, caranya bagaimana? Basicnya amalannya berikut. 1, nih Quran tuh indah sekali sampai tuntas. Sampai selesai. 1, cara menaikkan iman itu wayuqimunas. Teman-teman lihat hurufnya ya, lihat kalimatnya ya. Lihat baik-baik nih. Ada begini, alif, lam, sod, lam, waw, kemudian alif tegak, ta. Ada yang sebelumnya begini, alif, lam, sod, lam, alif, ta.
Ada yang begini, alif, lam, sod, lam, waw, alif, ta, maftuhah. Begini. 1, 2, 3. Lihat yang pertama yang ini. Alif, lam, sod, lam, alif, ta. Kelihatan ke belakang? Kurang-kurang saya besar ya. Oh, ada monitor ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair, terima kasih. Tugas saya cukup menulis, ngapus sendiri. Alhamdulillah. Semoga Allah ampuni dosa kita semua ya. Alif, lam, sod, lam, ta. Salat. Sekali salat. Saya ulangi. Berapa? Sekali salat. Bisa bermakna doa, bisa bermakna satu kali salat. Sekali salat. Tulisannya begini. Oke. Jika kita robah seperti ini, alif, lam, sod, lam, waw, alif, ta, maftuha. Salawat. Begini. Artinya, salatnya banyak, tapi terbatas jumlahnya. Dibatasi. Misal, salat fardu itu yang wajib, berapa waktunya? 5 waktu. Berapa rakaatnya? 15 atau 16? 17 ya. 5 waktu 17 rakaat. 5 itu jama atau tunggal? Jama, tapi terbatas kan? Harus 5 saja, nggak boleh lebih. Ya walaupun Anda merasa bahwa dulu saya jarang menunaikan sholat, saya jarang sekali mengerjakan sholat, sekarang saya pengen balas besok subuh 3 rakaat, nggak bisa. Ya, tidak bisa terlampau soleh. Ukurannya sudah jelas di sini. Dalilnya Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu 'alas salawati. Bentuknya begini. Maka hendaklah di keluarga itu saling mengingatkan. Lihat bacanya. Hafadha. Sirahnya fa'ala. Yang santai RKM nih. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala itu saling. Ini terjemahkannya bukan menjaga. Hendaklah saling menjaga. Kalau suami ingat, istri ketiduran. Bangunkan istri, ingatkan. Orang tua ingat, anak gak ingat, ingatkan. Itu hafidhu namanya. Padahal yang pokok, sholat yang pokok 5 waktu itu saling menjaga, saling mengingatkan. Ya. Di luarnya yang sunnah silahkan saling motivasi, tapi khusus yang pokok saling jaga. Jangan sampai ada satu yang tertinggal. Jelas? Alas sholawati. Nah kalau Anda ingin merubah pada bentuk jama banyak tapi tanpa batas, melebihi yang fardu. Di luar yang fardu. Fardunya tetap seperti itu. Terkoneksi dengan Allah. Berapa nomor teleponnya? 24434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Terkoneksi kita dengan Allah. Terus kita pengen tambah tuh. Dengan yang sunnah di luar yang fardu tadi. Tambah lagi, maka tambahan itu merubah bentuk katanya pada yang ketiga tuh. Alif, lam, sod, lam, waw, fathah tegak di atasnya, tak marbutah. Ini bentuknya. Kalau ada yang begini, berarti gabungan dari yang fardu plus yang sunnahnya. Nafilahnya. Tambah. Jadi kalau teman-teman menjaga sholat 5 waktu tanpa menambah, ya jangankan Anda yang pengen mudah, yang lain pun 5 waktu juga. Anda pengen punya akses cepat, koneksi ke Allah yang cepat. Kan? Yang lain pun yang biasa-biasa 5 waktu juga. Anda pengen tambah anugerah 5 juga. Apa pembedanya? Nah jadi, kenapa di sini dinaikkan katanya dari amanu jadi yu'minun? Kalau ingin jadi orang takwa sejati, maka yu'minun, imannya naikin. Nanti dampaknya ke rumah tangga akan terasa. Gimana caranya? Ini kan jama'un, mereka dimotivasi di rumah tangga tuh naik. Tambah jaga sunnahnya. Misal, kalau mau latihan jangan terlalu ekstrim. Pelan-pelan dulu. Nabi senang yang sedikit tapi konsisten. Continue dilakukan. Ya, yang melekat dulu, melekat dengan yang fardu. Fardu 5 kan, yang melekat nempel, yang nambah sehingga pahala pun ditambah. Tertib, rotib tersusun, rawatib nempel. Sebelum sholat yang fardu atau setelah. Qabla sholatil fardu, qabla sholat al-fard, qabla sholatil fard. Kalau kita buang sholatil fardunya, qabla karena kepanjangan. Untuk mengganti ini tambah ya dinisbahkan ke sini, tambah ta untuk sifatnya, qobliyah. Sebelum itu qobliyah. Setelah ba'diyah. Ba'da itu setelah.
Kalau bilang ba'da setelah ba'da asar, artinya ba'da asar. Ya, nah tinggal cek ada berapa jumlah rakaatnya. Belajar dari situ dulu supaya nggak nyari waktu yang panjang-panjang dulu, yang melekat dulu, supaya nempel. Berapa jumlahnya? Tahu dari mana? Ada standar awal itu 12. Hadisnya berbunyi begini. Man shalla, ini nanti lihat dampaknya ke rumah tangga ya. Nanti saya akan kasih contoh-contoh yang lain. Kita sampai jam berapa ya? Baik, sila insyaallah. Mas Dimas, Mbak Dini, tolong di sebelah sini Ibu mau sampai asar. Saya jam 1 pulang ya. ada pertemuan di Jakarta. Lanjut dulu ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, kembali ke sini. Man shalla isnatai asyrata raka'atan, siapapun yang mau konsisten mengerjakan sholat 12 rakaat. Berapa? 12. Fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardunya siang dan malam. Jadi nanti ada yang letaknya di siang. Siang itu hitungannya subuh sampai dengan ke asar menjelang maghrib. Malam dari isya ke atas. Jelas? Fi yaumin wa lailatin, dirinci arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Oke? 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya nanti bisa 4 sekaligus, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mudah, silakan ya. Baik. Kemudian rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? 6. Rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? 12. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah akan memberikan hadiah pada orang itu, dibangunkan satu istana di tepian surga. Insyaallah. Nah, komen para sahabat, termasuk istri Nabi. Ketika mendengar kalimat itu, semua sahabat tanpa kecuali saat mendengar itu, aku akan konsisten menjaga itu sampai akhir hayatku. Sejak aku mendengar itu, tak pernah aku tinggalkan amalan ini dan akan aku jaga sampai akhir hayatku. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup dengan Nabi, di sekitaran Nabi, ada yang sebagian wafat di kompleknya dekat dengan Nabi, sekitaran bersama Nabi. Mendengar Nabi mengatakan tentang ibadah sunnah itu, beliau mengatakan, saya akan jaga itu, tidak akan saya tinggalkan sampai saya meninggal. Ada yang bukan sahabat Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan tetangga Nabi, tidak hidup bersama Nabi, dikubur tidak dengan Nabi, cita-cita masuk surga tanpa hisab, Firdaus bersama Nabi. Nah, sekarang ditantang dengan ini, bagaimana pilihannya? Nah, apa dampaknya nanti kepada kehidupan rumah tangga? Ternyata dahsyatnya, nanti muncul ayat-ayat lain. Kalau latihan ini berjalan, nanti Allah berikan kekuatan pada jiwanya. Setiap menemukan masalah, maka ini jadi sumber kekuatan yang mengecilkan masalah itu jadi biasa. Muncul cahaya. Dan kalaupun masalah itu berat, nanti ditumpahkannya lewat salatnya. Ada skema salat lagi. Nah, misal contohnya apa? Kalau yang nggak nempel langsung dengan salat fardu itu mutlak namanya. Mutlak. Ya, pelan-pelan. Sebelum sampai ke mutlak, saya selesaikan dulu tadi hadis riwayat Ibnu Umar. Kalau nggak bisa 4 yang sebelum zuhur, boleh 2. Itu yang dimaksud 10 rakaat. Kadang teman-teman kerja, terus waktu zuhur Ramadan pendek kan, nggak bisa 4, 2 cukup. Yang biasa 4 mengerjakan 2, dihitung 4. Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Bedanya di mana? Yang sebelum zuhur disebutkan 2 rakaat. Jelas? Langsung mutlak, contohnya apa? Ada yang di pagi ke siang, ada yang malam. Saya ambil malam dulu ya, sebelum yang ke siang. Malam itu khusus yang buat curhat, buat ngentaskan masalah, buat minta sama Allah solusi yang berat di rumah tangga, itu rata-rata malam. Jenisnya ada 2 sholatnya. Ada berapa? Ada yang dilakukan tidak diawali dengan tidur dulu. Namanya qiyamul lail. Umum maknanya. Qiyamul lail. Bangun saat malam. Mau diawali tidur, tidak diawali tidur. Nama umumnya qiyamul lail. Ya, karena lail itu malam. Ya, lail malam. Jamaknya layali. Layali. Turunannya laili, lela, lili. Ya, ibu leli, ibu malam-malam. Qiyamul lail.
Ya, surah turun pelan-pelan. Surah turun. Surah ke-73 Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Langsung ke ayat 6 dulu. Perhatikan ya, bedanya salat siang dengan malam. Perhatikan bedanya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh jika Anda mampu bangun malam, salat di malam hari, itu sentuhannya kepada jiwa begitu dalam. Kata-kata yang diungkapkan begitu terasa. Tuh. Apa prakteknya? Ternyata kalau kita riset di ayat-ayat Quran, kita akan temukan, jangankan seorang ibu, ayah pun ketika menemukan kesulitan di rumah tangga, curhatnya malam sholat. Anda kenal Nabi Yakub tuh? Di mana kenal, Pak? Nabi Yakub itu kan ayahnya Nabi Yusuf kan? Masalahnya kan kompleks ya. Ayahnya anak-anak 12 kan, yang 2 bermasalah dijaili oleh yang 10 kan, Yusuf dengan Bunyamin itu. Bermasalah luar biasa, kesedihannya mendalam, sampai matanya kan kemudian terganggu, sampai tidak melihat dan sebagainya. Tahu nggak curhatnya yang dilakukan apa? Buka Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh setiap punya masalah di rumah, yang membuat jiwa aku bergetar. Sampai terkadang mengalirkan air mata, tak terasa kita ingat air mata keluar gitu. Masalah tiba-tiba ingat anak gitu ya. Terus ingat pasangan, terus tiba-tiba air mata keluar, itu huzn. Terpendam tuh bathun. Aku tuh kalau punya masalah yang gak bisa diungkapkan, berat tuh, aku curhatkannya sama Allah. Bentangkan sajadah, sujud. Dan itu malam ketika dilakukan, sentuhannya itu dalam. Nah, kalau mau coba silahkan di malam itu, karena suasana hening. Para ulama mengomentari kenapa malam itu jadi paling efektif, karena hening. Umumnya orang istirahat. Kebisingan itu total berhenti pada umumnya. Jadi begitu kita mengucapkan apapun, sentuhan kejiwanya dalam. Nah, pakai itu untuk ngobrol sama Allah. Curhatkan masalah. Dan di antara yang dicurhatkan itu masalah rumah tangga. Masalah rizki, masalah macam-macam, sujud minta. Di atas hamparan sajadah, bukan Instagram, bukan Facebook, bukan YouTube, gitu. Kan ada sajadah panjang terhampar, bukan Instagram yang dipanjangkan gitu. Aku nggak nyangka ya kamu begitu, Instagram. Itu nyangka. Ya. Orang yang berkata nggak nyangka ya, sedang nyangka. Aminkan ya. Ini masalah pasti itu. Nah, coba dipakai itu ya. Coba. Ini rumus. Jadi ketika imannya itu diaktifkan, nanti dia akan hadir ke semua bagian tubuh kita, dipandu tuh. Yang hadir apa? Sakinah, ketenangan. Walaupun solusi belum datang, tapi hati cenderung lebih tenang. Nah, ketenangan itu yang mudah digunakan mengatasi persoalan. Jadi lebih bijak. Kalau ngobrol jadi teratur. Kata-kata itu frekuensinya bisa diturunkan, lebih tenang gitu. Nah, ini awal kesuksesan menyelesaikan persoalan. Jadi kalau ini bisa dilakukan, itu lebih damai. Awal. Nah, ada yang lebih dahsyat lagi. Nanti kaitannya sama rezeki, teman-teman. Perlindungan di bab kepemimpinan, di bab bisnis tuh. Jangan dikira, itu ada psikologi Quran memberikan isyarat ketika status Anda naik semakin tinggi, tantangannya pun naik. Karena ada singgungan, ingin menjahili Anda, fitnah misalnya, akan ada. Jangan dikira Anda berbisnis akan normal begitu saja. Saya ingin praktekkan syariat Islam, gak akan diganggu. Tidak, justru ketika Anda praktekkan, Anda terganggu. Masalah itu datang untuk menguji kesungguhan Anda, masih mau gak konsisten menggunakan itu? Itu. Nah, caranya bagaimana? Ada sholat malam lagi, namanya tahajud. Beda dengan yang awal. Kalau awal tidak mensyaratkan tidur. Kalau tahajud dari kata hajada, aktivitas yang dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Tidurnya malam. Hajada, gini. Kalau Anda, saya, kita ingin berusaha serius untuk bangun setelah istirahat malam ini, bangun serius, maka tambahkan tak di depannya. Tak begini. Oke. Kalau upaya ini tidak mudah dilakukan, nggak gampang. Ada tantangannya, butuh motivasi 2 kali lipat. Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya.
Itu rumusnya gini. Tahajjada. Kalau dibuat sifat, dibuat program, dibuat rencana, maka jadikan masdar tahajud. Perintahnya nanti tahajjud, kata dasarnya tahajjada. Turun di Quran surah ke-17 ayat 79. Nanti anugerahnya sampai ayat 81. Wa minal laili fatahajjad. Maka dari sebagian malam cepatlah engkau tunaikan tahajud. Cepat. Saking pentingnya sholat ini pakai fa tuh. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf konjungsi yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama Anda bangun malam hari, peristiwa kedua tahajud. Kalau bisa bangun malam, cepat tahajud. Ada sesuatu yang nggak bisa Anda dapatkan di luar tahajud. Jadi saya, Anda, kita, kalaupun khusyuk 5 waktu tanpa tahajud, nggak akan dapat anugerah yang ini. Ini khusus bagi yang tahajud saja. Makanya dibikin nggak mudah. Kalau mudah kan power bank hadiahnya gampang. Ini nggak mudah. Ya kan? Hajada, pakai tak, harus serius. Jadi kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa bangun. Nggak percaya silahkan. Anda mau bangun tapi nggak niat sungguh-sungguh tahajud nggak akan bangun. Nonton bola bisa. Barca menang, menangis kalah 2-1 tuh. Bisa aja. Bisa, nonton bisa tapi sholat nggak bisa. Itu bisa terjadi. Ngecek handphone bisa, sholat nggak bisa. Karena harus serius. Makanya ada tasydid. Ya tasydid, syiddah. Tidak mudah dilakukan, butuh motivasi 2 kali lipat. Makanya siap-siap dari awal bangun, kalau mau cepat, tidurnya lebih cepat. Itu rumus sehat juga, tidur cepat, bangun cepat. Walaupun kadang-kadang Nabi itu cepat, kalau habis Isya nggak ada diskusi cepat. Ya, beliau begadang itu kalau ada perlunya saja. Kalau tidak ada, tidak. Ya, jadi begadang jangan begadang. Begadang ya boleh saja kalau ada perlunya. Ya, rumus. Itu ngobrol sebentar baru istirahat. Tapi kalau tidak langsung. Jadi selesai Isya langsung istirahat. Istirahat. Bangunnya cepat juga. Nah, supaya kita bisa bangun mesti serius. Makanya kan sang subuh jam berapa? Kalau di Bekasi 4:06 sekarang. Ya? Terjadi perbedaan pendapat? 4:07. Oh, saya nengok sana sini. 409. Nah, ini kan subuh. Gini urutannya nih. Ini saya bonus ya. Ini lail. Ini subuh, ini fajar, subuh. Lihat baik-baik ya. Lail itu kapan waktunya? Ba'da Isya. Isya jam berapa? Udah cepat saja. Selesai Isya misal 7:30 ya, misal 19.30. 19.30 WIB, waktu Indonesia bagian Bintaro. Ya. Ini sampai subuh. Subuhnya 4:09. Ya, pelan-pelan. Ini subuh 4:09 diambil 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit sebelum subuh. Jadi kita ambil misalnya, adalah kita genapkan saja. Jam 3 misalnya 50 lah. Ya. Nah ini 3.50 sampai 4:09 namanya sahar. Waktu singkat menjelang fajar. Saudara, ini ada bocor halus dalam Quran. Ini ada amalan yang kalau amal ini dikerjakan, dosa-dosa sebesar apapun diampuni. Doa sebelum diminta langsung dikabulkan. Nanti saya akan kasih amalnya di pertemuan berikutnya ini. Nah, kita nggak di sini. Ini dulu ya. Kan kita lagi bahas ini bukan di sini. Nanti. Sabar. Waktunya kita singkat. Saya harus konsisten ini. Dah. Nah, dari habis Isya 19.30 sampai ke 3.50 inilah lail. Nah, ini harus penting, ilmunya jarang didapat kadang. Ini lail. Kalau sudah segini 15 menit sebelum ini sahar namanya. Waktu singkat menjelang fajar. Jelas? Baik. Nah, ini bahasa Qur'annya ketika tahajud mengatakan begini. Lihat rumusnya. Wa minal laili min litab'id. Ya, dan ambil sebagian malam, gak harus sepenuhnya. Fatahajjad bi, supaya Anda cepat tunaikan tahajud dari sebagian yang Anda bisa kerjakan itu.
Nggak harus sepenuhnya. Apa yang bisa kita dapatkan kalau itu bisa dikerjakan? Perhatikan kalimatnya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena Anda serius mau bangun, diapresiasi oleh Allah kalau benar sholatnya. Satu, Allah akan angkat dan tempatkan kita dalam karir terbaik di pekerjaan yang kita pilih. Menurut Allah. Ya, sebentar. Jadi, ya, yang tidak terganggu. Orang akan melihat bahwa kita pantas ada di situ. Nggak ada orang nyoal. Baik, jalan, dan sebagainya. Itu satu. Perhatikan, belum selesai. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan, ya Allah, bimbing aku mengawali aktivitasku. Pekerjaannya dibimbing Allah. Dan diantarkan ke tempat terbaik, masuknya tidak harus nyogok, tidak harus pakai orang dalam, tidak macam-macam. Diantarin aja begitu. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dibimbing mengatasi persoalan dalam pekerjaannya. Ada masalah, tidak kompleks. Kan ini dampak kan, pekerjaan di luar kadang berdampak ke kehidupan di rumah kan? Ya kan? Oh, hati-hati ya, nanti bab berikutnya kita bahas tentang keadilan dalam pekerjaan. Anda boleh jadi bos loh di perusahaan, tapi di rumah Anda tetap suami. Kita tetap ayah. Juga sama. Jangan ditukar, sampai rumah masih jadi direktur, nggak bisa. Anak kita semua mengharapkan ayahnya yang pulang, bukan direktur yang pulang. Anak saya berharap bukan kiai yang pulang. Bukan ustadz yang pulang. Dia berharap buyanya yang pulang. Dia nggak peduli dengan status di luar. Dia ingin ayahnya yang pulang. Saya mengajar sampai hari ini. Belum pernah seumur-umur saya pulang, ditunggu anak-anak dipanggil. Kiai pulang, nggak ada. Nah, mereka ingin ayahnya. Nanti ada babnya sendiri tuh. Ada babnya sendiri. Kita kesini dulu. Ya, jangan sampai kita mencari harta di luar, lupa dengan harta di dalam. Kan kita nyari keluar tuh buat ke dalam kan? Untuk apa nyari banyak-banyak terus di dalamnya hancur? Untuk apa? Kan logikanya begitu. Kita nyari keluar tuh buat ke dalam. Kalau keluar dihabiskan waktu, di dalam gak ada waktunya, untuk apa nyari keluar? Untuk apa berumah tangga? Ya kan? Nah, balik ke sini lagi. Mohon maaf dengan kalimat tadi. Jadi fatahajjad, tunaikan tahajud, 3 tadi dilindungi, ya diberikan jalan keluar. Dan keempat, ini yang paling menarik. 1, diberikan karir yang terbaik. Yang kedua, dibimbing beraktivitas. 3, diberi jalan keluar ketika ada kesulitan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ditolong langsung oleh Allah ketika ada yang berupaya mengganggunya. Artinya apa? Semakin karir naik, semakin terganggu. Semakin tekanannya makin tinggi. Tantangannya tidak mudah. Anda sekarang bisnis, mengawali nggak apa-apa. Nanti setelah Anda makin bagus, makin terasa. Dibuat nanti masalah 3. Ingat lontar jumroh ya. Ingat lontar jumroh. Bisa di lingkungan terdekat, diri kita sendiri, terlalu serakah, habis. Pakai lagi, invest sana sini, nggak jelas. Tidak ada polanya, habis. Karena orang dekat bisa, bukan karena orang jauh. Bisa dihianati asisten sendiri, bisa konsultan sendiri dan sebagainya, bisa terjadi. Dan yang terakhir, orang jauh. Yang mungkin tidak berkendak usaha kita maju. Atau karir Anda naik, bisa terjadi. Nah, tahajud itu menjadi benteng terbaik kita untuk menjaga aktivitas hidup kita dalam naungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitan dengan pekerjaan di luar. Yang di dalam tadi sudah ada pola sholatnya. Kalau jamaahnya dijaga, sholatnya dijaga, sampai ke rumah jaga aja sholat. Tidak ada yang paling indah. Nanti yang kedua Quran tuh. Antum siapa ya, apapun ya, pulang. Menemukan anak Anda yang usia kecil-kecil tuh, 3 tahun, 4 tahun. Terus lagi baca ad-duha, hilang semua capeknya teman-teman. Anda dapat proyek ya, bisa 100 miliar gitu. Terus anak Anda telepon di ujung sana. Papa, aku sudah selesai hafalannya 30 juz. Itu nggak ada nilainya. Hilang. Demi Allah nggak ada nilainya. Ya, saya didik anak-anak dari kecil-kecil tuh, 3 tahun, 4 tahun, dampingi. Sampai dari kecilnya, sampai dari nggak tahu huruf. Sampai hafal Quran. Begitu jadi, Masya Allah. Sekarang pada hafal matan, pada hafal macam-macam tuh. Jauh. Jadi kita pun yang ngajar, nggak ada yang bisa membandingi itu. Apalagi Anda dapat anugerah begitu, mau dapat proyek sebesar apapun tuh hilang. Paling enak, Quran tuh paling enak kalau ada di rumah. Jadi kalau ada masalah pribadi bisa sholat, terus lihat anak mulai baca Quran aja, udah enak rasanya lain. Nah itu yang menjaga. Itulah
korelasi antara iman dengan ketenangan. Jadi nggak bisa ketenangan diukur dengan harta tuh nggak bisa. Nggak selalu dengan harta itu. Makanya komen Nabi apa? Tunkahul mar'atu li arba'in. Motif orang menikah, baik laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, biasanya secara tradisi ada 4 cara pandangnya. 1, li jamaliha, karena kondisi fisiknya, gantengnya, cantiknya, wajar orang lihat fisikal wajar. Tapi apa? Itu akan pudar. Ya. Yang cantik akan pudar. Tuh kan? Miskin, kaya, susah, senang, kita semua sama, kan? Dan seterusnya. Karena ganteng, pudar juga. Jadi kalau dasar keinginan pada pasangan karena aspek fisikal, begitu memudar, hilang rasa. 2, lima liha, kecenderungan harta. Apalagi kalau mau menikah sudah bikin perjanjian, maaf, perjanjian kontrak, perjanjian harta terpisah. Tapi biasanya agak susah. Belajar dulu fikihnya. Untuk apa itu digunakan? Mau kemana arahnya? Nanti kalau hartanya itu berkurang rasa cintanya. Ya hasabiha, status. Bisa keluarga, bisa status. Ini anak si fulan, ini anak si fulan. Yang nikah itu Anda, bukan bapak Anda, bukan ibu Anda. Bukan status yang melekat pada keluarga Anda. Walaupun itu menentukan untuk kebaikan. Supaya mencari dalam keadaan terhormat. Nabi itu nggak disoal karena statusnya dari Quraisy. Terhormat. Makanya nggak pernah disoal. Ya, coba kalau bukan dari Quraisy nggak akan disoal. Nah, teman-teman, yang keempat apa? Lidiniha. Karena agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Kalau mau cari jodoh, cari yang agamanya kuat, maka keberuntungan Allah letakkan pada tangannya. Tariba itu tanah. Tahu tanah? Turab. Tanah yang tumbuh, yang subur. Kalau tanah subur itu keluarnya apa? Apa aja bagus. Jadi kalau tanah kehidupan rumah tangga ingin subur, melahirkan buah-buah keindahan, sakinah, mawaddah, harus mengolah tanahnya dengan baik. Nah, olahan terbaik itu pakai agama. Din itu cara terbaik membangkitkannya pakai iman. Nilainya takwa. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Nanti Islam dasarnya adalah iman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini poinnya. Nah, jadi kalau sudah menikah, bukan cari yang lain yang agamanya kuat, bukan. Salah persepsi. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Jangan salah menyimpulkan. Kalau udah dipasangkan dengan pasangannya, itu yang terbaik melengkapi jalan hidupnya. Tinggal belajar semampunya untuk saling menguatkan iman. Jangan salah menyimpulkan, kenapa ya suami saya nggak seperti Ustadz? Awas tuh, sama juga Anda, kenapa nggak seperti lainnya? Itu provokasi setan itu. Balikin, sekarang tugasnya kuatkan lagi agamanya. Ya, kuatkan. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama sholat ya. Kalau bisa ini, ada yang untuk rezeki ada tahajud, ada yang kemudian rawatib. Pokoknya yang 5 jaga dulu nih. Kalau bisa ya bisa di rumah jamaah bareng-bareng. Selesai berdoa, cium tangannya, doa bersama. Itu enak bareng. Suami mendoakan, istri ngikutin, cium tangan. Habis itu minta maaf gitu ya. Itu Masya Allah. Cukup dulu ya. Satu dulu itu. Nah, kan baru satu amalan. Belum selesai kan? Walladzina yu'minuna bima walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas satu. Wa mimma razaqnahum. Nah, bagaimana membahagiakan rumah tangga dengan harta? Ada skema infak. Infak itu apa? Wa ma adraka ma infak. Orang kalau disebut infak, yang kebayangnya kan ada kotak jalan, kotak amal jalan, itu kan? Itu bukan mobil-mobilan tuh, kotak infak tuh. Ya? Gitu kan? Padahal infak itu disingkatnya sering kita singkat jadi nafkah. Anfaqa yunfiqu, singkatannya nafkah. Infak pertama yang dikeluarkan itu ternyata di bab keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min. Ada infak suami ke istri, ke anak, ke keluarga, ada infak ke orang tua, ada infak ke kerabat. Itu ada babnya sendiri. Ternyata mawaddah itu kalau dirawat pakai skema infak, hartanya semakin bertambah dan berkah. Ada rahasia juga di situ. Nanti kita bahas ya. Tadi ada berapa rahasia tuh? 1, amalan sahar. Tuh ini. Kemudian ketiga, Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Keempat, belajar sejarah. Wa ma unzila min qablik. Belajar sejarah masa lalu, keluarkan. Pelajari tentang sahabat minimal dan sebagainya. Wabil akhirati hum
dan punya orientasi akhirat. Kalau punya orientasi akhirat, insya Allah hidupnya lebih bermakna. Dari sekarang nyiapin kalau nanti pulang meninggal, mau di mana, kuburnya di mana, hisabnya bagaimana, harta yang ditinggalkan gimana supaya nggak rebutan. Dulu orang itu orang tua tidak khawatir dengan harta, khawatirnya dengan iman. Jadi semua orang tua kalau mau meninggal itu dikonfirmasi imannya. Kalau bapak meninggal, kamu bagaimana agamanya? Anda boleh cek di Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pernah enggak dengar kisah saat Nabi Yakub di penghujung hayatnya dikumpulkan anak-anaknya, yang dibahas bukan warisan harta. Hanya ingin konfirmasi, kalau bapak meninggal hari ini, kalian nanti gimana agamanya? Sholatnya gimana? Dijawab oleh semua anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahau wahida wa nahnu lahu muslimun. Pak, jangan khawatir, kalaupun bapak wafat atau kami wafat, tetap saya akan konsisten menjaga iman saya, akidah saya, sampai wafat di hadapan Allah dalam keadaan muslim. Jelas sampai sini? Semoga jelas ya untuk di awal ini. Maafkan saya kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Sebagai penutup saya berikan bonus sebagai tips. Kalau sedang gelisah, ambil wudhu, sholat. Apapun niatnya, apapun bentuknya. Ada masalah di kantor, di pekerjaan, di proyek, ambil wudhu, sholat. Jadi sholat ya, satu itu. Yang kedua, ini agak lompat dikit. Upayakan setiap hari tidak lepas baca Al-Quran. Terutama habis subuh sama mau tidur. Mau tidur baca dulu Quran. Supaya hidup. Kemudian tidurnya pun enak, lebih tenang. Habis subuh, kalaupun mau istirahat jangan langsung tidur dulu. Baca dulu Quran. Walaupun 1 ayat, 2 ayat. Fadilahnya banyak sekali. Nah kalau sedang gak tenang, gak sempat sholat, buka mushaf. Buka mushaf aja. Itu bikin tenang. Dan simpan di tempat yang biasa mudah kita lihat. Sedang ada masalah, lihat itu. Dahsyatnya kadang-kadang kita buka, keluar ayat yang sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan. Seringkali seperti ya, saya kira saya hanya berharap, saya menyayangi Anda semua sebagai bagian dari keluarga, Anda saudara saya, teman saya semuanya. Jadi mohonlah, kan sudah ngaji. Ini nggak ada manfaatnya. Jadi public figure, jadi artis, jadi sukses pedagang apa, nilainya nggak ada di hadapan Allah. La yanfa'u malun wala banun, nggak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hidup kita benar, hatinya bersih. Oleh karena itu jaga amanah ini, jaga keluarga dengan baik. Kalau masih ada orang tua sayangi, bangun hubungan baik. Jangan sampai karirnya kelihatan bagus tapi dengan orang tua bermasalah. Ya, nanti itu tinggal tunggu waktu itu biasanya. Ya, itu satu. Yang kedua, tolong nih yang ngaji-ngaji, teman-teman saling berkenalan, saling menguatkan, jaga satu bagian keluarga. Tapi dengan kacamata kasih sayang. Ya, jangan keunggulan saya yang duluan ngaji, saya belakang, tidak. Rasakan bahwa kita semua bersaudara, kita saling melengkapi, dan semoga Allah jaga sampai kita kembali pada Allah dalam kebaikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Bulan depan saya akan informasikan kembali, tapi saya minta maaf kalau kemudian misal tempat tidak harus selalu ada di sini. Kalau mungkin akan misalnya di Bekasi, saya ada waktunya di Bekasi, ya saya akan undang teman-temannya. Yang berkenan ada luang silahkan. Kalau masih ada kegiatan juga tidak ada masalah. Yang penting ada waktu-waktunya kita bisa mengisi kembali hati dan jiwa kita dengan keadaan yang lebih baik. Gitu ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada yang berbuat dosa, pernah berbuat salah, hadir di pengajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamban illa farajtah. Ya Allah, Engkau Maha tahu setiap yang datang, boleh jadi ada yang sedang merasakan kegelisahan. Jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, di antara yang datang mungkin sedang ada persoalan ekonomi di keluarganya.
sebagian terlilit oleh utang piutang, maka mohon dengan keikhlasannya limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah, ya Allah, Engkau Maha tahu yang datang ke tempat ini mungkin sedang memiliki kesulitan tertentu yang tidak mudah ia ungkapkan. Dengan keikhlasannya untuk hadir dan belajar, ringankan, angkat dan hilangkan seluruh kesulitan hidupnya. Wala maridan illa syafaitah, ya Allah, Engkau Maha tahu yang hadir atau yang ingin hadir mungkin tengah diuji dengan penyakit. Seberat apapun mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina waj'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami, menghimpun kami sebagai keluarga yang saling menyayangi dalam kebaikan. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mempertemukan kami dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.